Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Dahlia, jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis UAS pengantar bisnis saya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan menganalisis permasalahan bisnis, dan bisnis yang saya ambil adalah bisnis makanan kuliner seperti chicken katsu, merupakan salah satu bisnis yang sangat berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Namun, tidak sedikit pula permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kuliner seperti gulung tikar alias bangkrut, karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Karena persaingan antar bisnis kuliner ini semakin meningkat, sehingga pembisnis dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan dan juga pelanggan. Semakin banyak memiliki pilihan sehingga semakin menuntut lebih dan sulit dipuaskan, sehingga segala bentuk pelayanan perlu diarahkan pada kepuasan jangka panjang bagi pelanggan. Perusahaan yang gagal memuaskan pelayanannya akan menghadapi masalah yang kompleks. Umumnya, pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain, dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Pada dasarnya, tujuan dari bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Cara untuk memecahkan masalah bisnis adalah dengan cara keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam menangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen. Hubungan baik akan tercipta bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi manajerial dan struktur organisasi serta SDM. Fungsi manajerial merujuk tugas spesifik dari seorang manajer, biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan transfer informasi. Ada 4 fungsi dasar manajerial, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam fungsi perencanaan, manajer menentukan tujuan dan menetapkan strategi. Mereka juga mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Fungsi perorganisasian adalah menentukan tugas yang harus dikerjakan dan siapa yang harus melakukannya. Selain itu, manajer juga menentukan bagaimana mengelompokkan berbagai tugas, siapa yang melapor kepada siapa, dan siapa yang akan membuat keputusan. Fungsi pengarahan tidak hanya mengarahkan kegiatan bawahan, tetapi juga memotivasi karyawan. Manajer perlu memiliki saluran komunikasi yang paling spesifik dan menyelesaikan konflik. Lingkup pekerjaan pengendalian adalah memantau kinerja dan membandingkannya dengan tujuan ketika sesuai mereka bertugas untuk mengkoreksi penyimpangan yang signifikan. Serta struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuan untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antar berbagai tingkatan organisasi. Memiliki struktur organisasi memungkinkan bisnis untuk tetap efisien dan fokus.
Dan sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan atau dalam bisnis. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemilik, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dan manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategis serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Dan adapun fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang paling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Dan manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada di dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan atau bisnis. PMK 6 mahasiswa mampu memahami sistem manajemen informasi dan teknologi informasi. Dalam mengelola suatu usaha, seorang pemilik usaha dapat melihat seberapa maju usahanya dengan mengetahui informasi seperti jumlah pelanggan, berapa banyak pendapatan yang diterima, atau berapa jumlah barang yang masuk. Demikian juga halnya di bidang pengelolaan arsip. Arsip sebagai aset organisasi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan informasi yang berkaitan dengannya. Pada pengelolaan arsip yang volumenya tidak terlalu besar, maka pengelolaan informasinya pun tidak terlalu rumit. Namun, semakin besar jumlah arsip yang dikelola, maka informasi tersebut semakin sulit untuk dipantau. Disinilah manajemen informasi berperan untuk mengatur informasi tersebut agar dapat direkam dan dibuat menjadi suatu laporan yang memudahkan pemantauan informasi yang dibutuhkan. Seperti contoh, sebuah perusahaan bisnis kuliner chicken katsu yang sedang berkembang menggunakan komputer untuk mendata pendapatan dan pegawai yang dimiliki. Namun, karena informasi yang didapat tidak diatur sedemikian rupa, seperti informasi uang yang masuk dimasukkan ke dalam daftar yang sama dengan jumlah pegawai yang ada pada 1 tahun. Kemajuan usahanya tidak dapat dilihat dan tindakan yang diambil pun sulit dilakukan. Dan di sini tugas manajemen informasi didefinisikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik dengan mendayagunakan kemampuan komputer. Manajemen informasi menjadi penting akibat meningkatnya kompleksitas tugas manajemen dan keinginan untuk menggunakan peralatan pemecahan masalah yang lebih baik. Adapun penerapan teknologi informasi yang dapat membantu mengembangkan proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis maupun penerapan teknologi informasi dalam bisnis juga mempermudah pelanggan, seperti memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan, pembelian, pembayaran, bahkan dalam pencapaian feedback. Pelanggan dapat memperoleh informasi secara real-time, tidak terbatas tempat dan waktu. Dengan pertumbuhan e-commerce, bisnis memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam melindungi keamanan dan privasi konsumen online. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan bisnis untuk berkembang dari bisnis lokal menjadi bisnis regional, bisnis nasional, sampai bisnis multinasional. Dengan adanya e-commerce juga mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian produk secara online.
kapanpun dan dimanapun. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cangkupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan seperti www, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data yang disebut dengan database, e-surat atau surat elektronik yang disebut dengan email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain, seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. PMK 7 mahasiswa mampu memahami fungsi produksi dan operasi. Pengertian sistem produksi. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana, serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Manajemen produksi dan operasional didefinisikan sebagai desain, operasional, dan perbaikan dari sistem yang membuat dan mengirimkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Manajemen produksi dan operasional sangat berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah melakukan sesuatu pada biaya yang serendah mungkin. Tujuan dari efisiensi adalah untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal. Efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar untuk menciptakan nilai yang paling baik untuk perusahaan dan pusat. Untuk mengerti tentang fleksibilitas operasi adalah ide di mana sebuah proses mengubah input menjadi output. Setiap proses mempunyai input yang mau diubah dan kemudian mengubah sumber daya tersebut untuk menghasilkan produk dan jasa. Ada dua proses, yaitu proses input dan proses output. Proses input yaitu sumber daya input yang dapat ditransformasikan bisa dalam bentuk material, informasi, atau konsumen. Input yang akan ditransformasikan selama proses operasi atau proses adalah material, informasi, atau konsumen, sedangkan input yang melakukan transformasi dalam operasi atau proses adalah sumber daya manusia dan fasilitas. Fasilitas bisa berupa bangunan, perlengkapan, peralatan, dan proses teknologi dalam operasi. Sedangkan proses output yaitu setelah outputnya bisa keluar dibedakan jenisnya, dapat berupa tangible dan intangible, barang yang selalu tangible atau dapat disentuh, sedangkan jasa selalu intangible, tidak dapat disentuh tetapi hasilnya dapat dilihat atau dirasakan. Barang bisa disimpan tetapi untuk jasa lifetime-nya jauh lebih singkat atau tidak bisa disimpan. Dan pengertian sistem produksi merupakan suatu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tidak hanya saling berhubungan, tapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Terdapat jenis sistem produksi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan proses. Menghasilkan sesuatu. Jenis yang pertama dari sistem ini adalah berdasarkan proses yang menghasilkan sesuatu. Bisa dibilang ini adalah proses yang menghasilkan sebuah output. Dalam jenis yang satu ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian yang didasarkan pada waktu prosesnya. Seperti berikut ini. Contohnya continuous process, bisa disebut juga dengan proses produksi yang sifatnya berlanjut atau continue.
Untuk proses produksi ini biasanya sistem akan menyusun peralatan ataupun komponen yang dibutuhkan secara berurutan sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Dan yang kedua, intermediate proses berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini adalah proses produksi yang memiliki waktu produksi dengan sifat yang putus-putus. Biasanya kegiatan ini baru akan dilakukan ketika ada permintaan pada produk, sehingga proses ini biasanya tidak membutuhkan standar khusus ketika melakukannya. Jadi dalam penyusunan peralatan, produksinya juga tidak berurutan dan lebih fleksibel berdasarkan tujuan operasinya, sehingga pembahasannya akan dibagi berdasarkan subjenisnya itu sendiri. Berikut ini adalah pembahasannya, yaitu assembly to order. Pada jenis yang satu ini, biasanya produsen hanya membuat desain yang standar dengan modul operasional yang juga standar. Nantinya biasanya produk yang dihasilkan itu merupakan hasil rakitan berdasarkan permintaan konsumen. Selanjutnya, engineering to order. Kalau yang satu ini bisa dibilang perusahaan memproduksi barang custom atau sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga bisa dibilang bahwa perusahaan memproduksi suatu barang dari mulai desain sampai hasilnya sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen. Jadi sistem yang diterapkan juga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari proses ini. Dan make to order sesuai dengan namanya, di mana produsen baru akan mengerjakan produk tersebut setelah sebelumnya pesanan item tersebut sudah diterima. Jadi sistem produksi yang digunakan pastinya akan jauh lebih berbeda jika dibandingkan dengan yang lain, karena pengerjaan baru akan dilakukan setelah produk yang dipesan sudah diputuskan oleh konsumen. Dan yang terakhir, make to stock. Kalau sistem yang sebelumnya dibuat setelah produk dipesan oleh pembeli, maka kali ini berbeda, karena untuk sistem ini dibuat untuk menyelesaikan produksinya hanya sebagai barang untuk berjaga-jaga atau untuk stok, sehingga tidak harus menunggu pesanan dari konsumen terlebih dahulu dan proses pengerjaan sudah bisa dilakukan. PMK 8, mahasiswa mampu memahami fungsi personalia dan sumber daya manusia. Fungsi manajemen personalia dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi manajemen. Terdapat A. Fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan berarti menentukan program personalia yang nantinya bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut harus ada campur tangan aktif dari manajer personalia. Yang B. Fungsi perorganisasian atau organization. Ketika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang terus dijalankan oleh semua anggota, maka manajer personalia harus membentuk organisasi. Hal ini dilakukan dengan merancang susunan dari berbagai hubungan di antara jabatan personalia serta berbagai faktor fisik. Yang C. Fungsi pengarahan atau directing. Setelah manajer personalia melakukan perencanaan dan perorganisasian, maka selanjutnya adalah melakukan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi ini berarti mengupayakan agar para pegawai bekerja dengan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang D. Fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan berarti manajer personalia melakukan observasi terhadap kegiatan atau aktivitas karyawan. Di sini personil manajemen mengamati dan membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan dan pengoreksiannya bila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang sudah disusun sebagai dasar analisis dari tujuan suatu organisasi fundamental. Yang
Yang kedua, fungsi operasional, yaitu A. Pengadaan tenaga kerja atau procurement. Fungsi ini berhubungan dengan usaha untuk pengadaan personal yang sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang B. Pengembangan tenaga kerja atau training development. Fungsi ini berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Hal ini dilakukan melalui pengadaan berbagai pelatihan agar karyawan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Yang C. Pemberian kompensasi atau compensation. Fungsi ini berhubungan dengan pemberian penghargaan yang layak dan adil terhadap para karyawan. Pemberian kompensasi ini harus disesuaikan dengan kinerja karyawan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang D. Pengintegrasian atau integration. Fungsi ini berkaitan dengan penyesuaian antara keinginan organisasi dengan kelompok atau perorangan di dalam organisasi tersebut. Dengan proses integrasi yang baik, maka semua pihak dalam organisasi dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang E. Pemeliharaan atau maintenance. Fungsi ini berhubungan dengan semua usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kondisi fisik dan psikis karyawan. Hal ini juga berkaitan dengan pelayanan yang diterima oleh karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya, A. Analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Yang B. Perencanaan dan peramalan dan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang C. Pengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Yang kedua, pengangkatan atau pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisi formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini meliputi A. Rekrutmen calon pelamar pekerja, B. Seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang C. Mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang A. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerja yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang B. Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Keempat, penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi A. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang B. Analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang C. Pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada perencanaan dan penerapan manajemen kesehatan serta keselamatan kerja. Penerapan program-program motivasi karyawan dan pegawai, penyusunan strategis mengatasi konflik perusahaan, dan perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tertentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai.
sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, keenam, penerapan aktivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak-hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncul adalah aksi-aksi protes seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil presentasi UAS pengantar bisnis saya. Terima kasih.